yang longgar, yang tidak membentuk bentuk aurat, yang tidak membentuk bentuk aurat, sehingga laki-laki itu melihatnya dengan sangat termohok-mohok gitu ya, dan juga berwarna gelap, artinya tidak mencolok gitu ya. Sedangkan di pihak perempuan-perempuan yang Kristen itu sungguh luar biasa, pakai pakaiannya itu pakai pakaian yang kurang bahan gitu ya, sangat mencolok, dan itu sangat eh, membuka jalannya jalan-jalan fitnah, terutama jalan-jalan kepada perzinahan. Karena dalam Islam sendiri itu adalah eh, untuk sampai kepada jalan-jalan zina itu dilarang, seperti mata melihat aurat yang tidak halal, jalan ke tempat-tempat zina, itu semua hukumnya itu dilarang dalam Islam. Seperti itu. Nah, terus tadi saya bilang bahwa wanita itu kurang akal dan agamanya. Itu bukan bukan ini Bang Mosad, bukan pelupa. Bedakan antara lupa dan pelupa gitu ya. Jadi wanita itu disaksikan kesaksiannya karena ada lupanya. Dan bukan pelupa artinya Ummahatul Mukminin Aisyah itu sebagai gudangnya ilmu tentang agama gitu. Dalam Islam itu ceritakan bahwa Aisyah itu sangat pintar, sangat cerdas gitu ya, dan dinikahi oleh Rasulullah SAW dalam umur 6 tahun, itu pun atas dasar wahyu yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW bahwa beliau kelak akan menikahi Aisyah yang menjadi ibunya kaum muslimin, seperti itu. Jadi itu atas dasar wahyu, dan tidak melulu bahwa umur 6 tahun itu eh, dalam kaidah sekarang itu disamakan dengan orang-orang yang postur Indonesia yang mungkin kecil-kecil gitu ya. Tentu itu akan dilihat dari maslahat dan modorotnya gitu ya. Jadi kalau kita mau menikahkan anak, tentu Islam juga adalah menjaga antara hak dan mudorotnya, seperti itu. Nah, adapun ya, ini terus terang aja, Yesus itu juga kan keluar dari seorang ibu yang keluar dari jalan-jalan yang memang lumrahnya seorang-seorang itu dikeluarkan dari jalan piknya seorang ibu, seperti itu. Nah, ini saya mau bertanya tentang masalah siapa saja wanita-wanita yang dalam Kristen itu yang boleh dinikahi ya, atau yang boleh dinikahi itu yang eh, bukan mahramnya. Dengan demikian, kalau memang tidak ada dalil dalam Alkitab, boleh jadi seorang kakak itu boleh menikahi adiknya yang perempuan. Nah, coba itu diperjelas dalam Alkitab, siapa saja wanita yang boleh dinikahi dalam Alkitab. Demikian pertanyaan satu saja dari saya tentang wanita dan laki-laki. Terima kasih. Oke ya, terkait apa masalah di bawah perut ya, bahwasannya katanya Bang Zainuddin tadi betul-betul dijaga dan lain sebagainya. Bang, kapan-kapan ya belilah buku-buku seperti yang saya tunjukkan. Misalkan kayak gini nih Bang. Ini buku tentang Kama Sutra Al-Quran Bang. Ditulis oleh Abu Bakar Maulana. Abang pengen tahu nggak seperti apa isi dari Kama Sutra Al-Quran ini Bang? Wah, ada gambarnya kayak gini nih Bang. Wah, ini Bang. Wah, ini Bang. Us. Ini Kama Sutra Al-Quran ini Bang. Wah, ini Bang, ini Bang. Cia, jeder. Waduh. Kok bisa seperti ini Kama Sutra Al-Quran ini Bang? Wah, ini Bang. Waduh, waduh. Tapi saya yang paling suka ini gambar yang ini nih Bang. Wah, ini nih. Ini Kama Sutra Al-Quran ini Bang. Ini judulnya ini. Nih, silakan bisa di SS teman-teman ya. Bisa di SS ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait Aisyah ya. Saya akan membawa salah satu hadis Sahih Sunan Ibnu Majah jilid yang kedua. Ini dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah menikahiku ketika aku berusia 6 tahun. Maka kami datang ke Madinah, kemudian kami singgah di pemukiman Bani Al-Haris dan seterusnya. Aisyah dinikahi pada umur 6 tahun. Masih umur 6 tahun dinikahi, tetapi apa yang dilakukan oleh Baginda di dalam kitab Al-Maghazi Muhammad, sumber sejarah tertua tentang kisah hidup Rasulullah, apa yang dilakukan Baginda kepada Aisyah? Baginda berujar kepada Aisyah, semoga Allah memotong tanganmu. Coba bayangkan, kasihan ya, kasihan Aisyah. Aisyah sudah dinikahi umur 6 tahun. Setelah dinikahi umur 6 tahun, dia didoakan sama Muhammad, semoga Allah memotong tanganmu. Coba bayangkan. Apakah seperti ini mendudukkan perempuan
menjaga derajat perempuan, martabat perempuan, mendoakan istri yang masih belia dengan doa seperti ini. Semoga Allah memotong tanganmu. Masih banyak lagi data-data yang bisa saya bongkar, ya. Ini masih saya siapkan, udah saya buka semua ini. Tinggal saya bongkar sebentar lagi, ya. Masih banyak ini, ya. Nggak usah khawatir, ya. Kalau masalah data ya nggak usah khawatir. Tapi saya berharap teman-teman Islam ini, ya khususnya ibu satu ini ya, jangan modal congor, Bu, ya. Biar nggak saya nilai lagi bibirnya, Bu, ya. Ya, on cam tunjukkan data baru congor, Bu, ya. Terima kasih. Saya ini firman berjalan, Pak. Saya ini Quran berjalan. Di lisan saya disimpan firman, Pak. Maka barang siapa yang menginginkan firman, ambil di bibir saya yang seksi ini. Ciptaan Tuhannya Yesus. Hah, kau nggak ada syukur-syukurnya kau. Ya, jadi gini aja, host. Kalau kita ingin membandingkan itu, host, firman hantam dengan firman. Perkataan Tuhannya Yesus hantam dengan Tuhannya Justin. Ya, itu namanya apple to apple. Kalau kau mengutip perkataan iblis, wangsitan iblis, Bible gospel kumpulan mantra setan, nyanyian setan, bullshit, nggak ada bantahan kalau begitu. Kalau begini yang namanya bantahan ya. Kalau Tuhannya Yesus mengatakan wanita itu adalah rahim, wanita itu adalah ladang, ya, yang tumbuh bibit dengan subur, ya. Bibit itu hanya tumbuh di ladang yang subur gitu. Sementara Tuhannya Justin menentang itu, mengatakan bahwa wanita itu septic tank, ya. Jadi kalau tidak ada pernyataan Tuhanmu Justin yang menyatakan bahwa wanita itu septic tank, wanita itu adalah anus, wanita itu adalah usus besar, maka sampai kapanpun, sampai tidak ada bantahan dari Tuhanmu Justin, maka Tuhannya Yesus tetap perkataannya yang maha benar. Tidak ada satupun perkataan Tuhanmu Justin di dalam Bible yang menyatakan wanita itu bukan ladang, wanita itu bukan rahim, wanita itu septic tank, anus, usus besar, lubang tai. Gak ada seperti itu di dalam pernyataan Tuhanmu di dalam Bible. Gak ada. Terus Tuhanmu mengatakan bahwa manusia fitrahnya lemah, bukan lagi lemah, maha lemah. Jadi sejak kau oe-oe, Yesus itu oe-oe, menangis oe-oe. Apakah dia tidak maha lemah di saat itu? Berarti apa? Tuhannya Yesus berkata yang maha benar. Karena memang benar. Manusia itu fitrahnya, azalinya dia, pabrikannya, kondisi kodratinya, pembawaan luhur, bawakan pabrikannya itu memang maha lemah. Memang maha zalim, memang maha jahil. Jahil itu bukan bodoh, ya. Bukan bodoh. Jahil itu tidak tahu. Persusan daripada kata alim. Kalau alim itu dia nggak buta. Kalau jahil itu dia buta. Domba buta itulah domba jahil. Ya, makanya domba jahil, domba itu digunakan merujuk kepada Muslim. Baik, sebentar, Bu Dr. Adiani, terima kasih, teman-teman semua terima kasih. Bentar, aku pakai akunnya ini dulu, bentar ya. Oke, sebentar. Ini dan lupa ngatur ini.